Min alamati mautil qalbi iku setengah saking tanda-tandane matine ati. Di antara tanda-tanda hati orang sudah mati. Agar tidak mati di antaranya man ahya lailatan nisfi min Sya'ban wa lailatayil idaini ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan 2 malam hari raya, maka Allah akan menghidupkan hatinya saat hati orang lain sudah mati. Lah tanda-tandane mati ini hati pripun? Adamul khuzni ala ma fataka. Adamul khuzni utawi ora anane rasa susah alama ing ngatasé perkara fataka kang pot apa ma ing sira bayane ma minal muwafaqat saking pira-pira bentuk napa niku nyocoki waliane mukhalafat. Di antara tanda-tanda matinya hati seseorang adalah dia tidak bersedih ya, karena napa meninggalkan ketaatan-ketaatan. Jadinya dia tidak melaksanakan ketaatan-ketaatan itu enjoy saja, tidak merasa susah. Aku ora salat ya ora piye-piye, tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah tapi hatinya nggak sedih, itu berarti hatinya sudah mati. Ketika jenengan bermaksiat atau meninggalkan ketaatan, hati jenengan itu masih sedih, itu masih baik sekali, berarti hati jenengan masih hidup saura-urane. Makanya Al-Ghazali saya jadi ingat ya, itu beliau membagi dan menjelaskan ya, hati itu ada yang zu nafsin ammarah, nafsin lawamah, nafsin mutmainnah. Mutmainnah lawamah ammarah. Apa itu? Kalau yang ammarah ini orang yang ketika sudah bermaksiat sudah enjoy, sudah tidak merasa nopo nggih, wis ora merasa susah meleh, ora beban, bahkan menikmati kemaksiatan itu. Kalau lawamah itu dia itu di antara mutmainnah dengan apa ini, dia itu masih suka napa niku hilang kendali, dia masih suka bermaksiat, tapi setelah itu langsung kroso. Makanya disebut lawamah. Lawamah itu mana dengan lama yalumu, yang selalu mencela. Dia akan mencela dirinya, kok yang nglakoni ngene meneh to. Aku kok ngene meneh to. Jadi masih susah lah, berbuat maksiat itu masih susah. Nah, yang mutmainnah ini yang malah jauh dari kemaksiatan, yang hatinya sudah tenang. Ya wis ra gumun karo maksiat. Ya merasakan nikmat saat ibadah. Jadi hobinya wis nenggone kesenangannya sudah beralih pada ketaatan-ketaatan. Salate kuat sewengi, maca Qur'ane kuat berjam-jam ngoten niku karena sudah merasa nikmat. Mbah Dimyati Al-Bantani niku nek salat tarawih niku semalam suntuk niku. Sak khataman setiap malamnya. Makanya kalau tengrikon niku bila pas poso-poso, makmumnya tidak kepada beliau, ora ono santri sing kuat. Wis semalam suntuk ben bengi. Ya, pasti kepada putra-putrane ya normal lah. Ya, saat ini malah sing luwih cepet meneh niku teng Blitar niku nggih 23 rakaat iki ming 7 menit nggih. Bismillahirrahmanirrahim walabolin nggih. Nun niku terpo Yasin wis Allahu Akbar. Sak ayat tok. Itu semalam suntuk dan itu tiap malam, dan itu dilakukan semenjak beliau masih muda sampai badhe wafatnya di usia sekitar 96 tahun. Dokter-dokter bingung di usia seperti itu kok iso kuat. Wali dong nggih. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok betah? Ya jawabannya itu karena nikmat. Nih mutmainnah nih wow. Jadi sudah orang hiburannya itu dia sudah nggak perlu kepada yang menggok-menggok, kepada yang lurus saja itu wes seneng. Kalau kita itu kan kadang seneng maksiat itu karena belum merasa enjoy, belum merasa terhibur dengan ibadah. Ibadah masih dirasakan sebagai beban, sehingga hiburannya kepada non ibadah. Nah non ibadah itu kadang-kadang cok maksiat nenggone maksiat. Kalau bukan maksiat itu isih bagus sekali. Makanya inilah yang dikampanyekan Gus Bahak niku lho. Kowe ngopi ning marai ra maksiat malah apik kowe, ngoten nggih. Kowe apik kowe ngopi ngobrol ning ora maksiat. Iku apik, wis apik banget. Karena itu kelas awam yang ngoten niku. Ini kelas para wali ya iman-iman waktu kok mung dienggo mubahat. Sesuatu yang mubah. Jadi ora susah karena kehilangan atau karena meninggalkan ketaatan-ketaatan. Watarkun nadam alama fa'altahu min wujudi zallat, dan tidak menyesali karena berbuat salah.
berbuat salah tidak menyesal. Jadi nek isih ana menyesale, isih ana getune, isih ana arep maksiat, isih ana greke ning urung iso ngempet bar kuwi terus getun, itu apik banget. Kenapa? Karena prinsip dari atau inti dari taubat itu kan getun. Kata Nabi at-taubah an-nadam. Jadi bertobat itu intinya adalah menyesal. Nah, padahal nenggone para ulama kan ngeten, syarat-syarat taubat itu kan ono berhenti, menyesal, kemudian berjanji atau berniat tidak akan mengulangi lagi. Ini semuanya sudah terwakili dengan menyesal. Orang yang menyesal itu otomatis wis meninggalkan, menyesal loh. Gitu dong, mesti meninggalkan. Terus kemudian dia jenengan menyesal ki aku arep nglakoni meneh. Mesti niat arep nglakoni meneh. Meskipun pada akhirnya kok kumat meneh, ya tobat meneh ngoten mawon. Tobat itu tidak terhapus atau tidak rusak gara-gara kumat. Artinya tobat yang lalu sudah melebur dosa, andaikan kemudian bermaksiat lagi, dosa yang sama ini dosa yang baru, tidak kemudian menumpuk dosa yang lalu. Yang lalu sudah dihapus dengan taubatnya. Itulah sir Asmaul Husna At-Tawwab. Apa itu At-Tawwab? At-Tawwab itu maknanya Allah berulang kali menerima taubat. Kenapa kok berulang kali ya? Karena memang harusnya kita berulang kali bertaubat. Tapi pun maksiat kolet rong minggu, jadi kesuwen rong minggu gini sering kumat meneh, ya tobat meneh. Dan berulang kali itu Allah nggak bosan. Beda dengan manusia, kita salah sekali, 2 kali mungkin dimaafkan. Kalau sudah 3 kali, wah, wis ping telu wis tidak ada maaf bagimu kan? Wis 3 kali ya. Kalau baru 1 kali 2 kali, kalau Allah berulang kali kita bertobat, berulang kali Allah akan menerima. Karena walanti kodo i'aud fil hali. Okay. Jadi tobat itu tidak merusak kemaksiatan atau kumat itu orang merusak tobat yang lalu. Okay. Yang penting apa nih, pas bertobat itu benar-benar menyesal dan niat arep nglakoni meneh. Nah ini sampai secara ekstrimnya Nabi mengatakan ma asorro manistaghfaro wa in ada fil yaumi sab'ina marrah. Orang yang mengulangi dosa yang sama sehari 70 kali tapi dia itu selalu beristighfar, bertobat, maka tidak dianggap menumpuk atau mengulang dosa. Padahal sedina ping 70 rasa ngenteni 2 minggu niku nggih, kesuwen jarene nggih. Seminggu sehari kok 70 kali. Meskipun itu hanya bahasa banget nggih. Bagaimana mungkin wong bertobat kok 2 menit kumat meneh piye kan, gitu ya ora mungkin kan. Itu andai kata terjadi seperti itu. Jenengan wis tobat, wis ya Allah arep nglakoni mulih ya Allah. Kula nyuwun ngapura tenan, getun tenan. Let 5 menit umat lali tobat ya. Andai kata terjadi seperti itu maka berulang kali dihapus. Tapi ono hadis nika al mustaghfiru wa huwa musirrun ala dzambihi kal mustahzi bi rabbih. Orang yang beristighfar sementara dia masih netepi dosanya bagaikan orang yang menertawakan atau mengejek Tuhannya. Lebih benar menggabungkan 2 hadis ini pripun iki. Iki wae jarene 70 kali saja ketika istighfar terus tidak dianggap numpuk-numpuk dosa. Tapi ini orang yang beristighfar tapi masih netepi dosanya padha karo mengejek Tuhannya. Nah, itu jameknya bagaimana untuk mensinkronkan 2 hadis ini. Yang tadi yang awal itu maksudnya beristighfar betul-betul. Artinya ya getun tenanan gitu. Yang ini nih istighfar saja, mana contohnya misalnya saya nyekeli gepengan pamane nggih. Astagfirullahaladzim. Kok nek mboten karo gaple kan ngaten kan astagfirullahaladzim. Ini namanya ngejek, itu betul. Gitu? Nah, yang ngejek itu yang seperti itu. Kalau istighfarnya benar-benar istighfar. Lho yo istighfar nang karo mbocengke cewek ning astagfirullahaladzim. Ana grunjalan astagfirullahaladzim ngejek pangeran ngeten iki jenenge. Istighfar ya donke. Maksudnya udah bojone lho niki nek bojone mosok donke. Nek istighfar ya donke kok istighfar kok ning karo ngakep. Astagfirullahaladzim. Ini ngejek Tuhannya, itu namanya orang yang beristighfar tapi masih netepi dosa niku bareng karo oleh nglakoni dosa, itu sama halnya orang yang sedang mengejek Tuhannya. Mudah-mudahan bermanfaat.